Demikian karena seorang mantan Presiden Amerika Serikat yang bernama Abraham Lincoln pernah mengatakan, "Democracy from the people, by the people, and for the people." Demokrasi itu dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menentukan kedaulatan ada di tangan rakyat. Rakyatlah yang berdaulat. Rakyatlah yang punya hak untuk menentukan pilihan kepada siapapun dia. Orang sina abnorma auksia mau bin alin yang rasakan sendiri. Saya tidak mau menjelekkan orang lain dan memang saya tidak suka menjelekkan orang lain. Biarkan orang lain menjelekkan kami. Biarkan mulut kotor mereka dengan lidah mereka akan memotong leher mereka. Ya, kami dihina, kami difitnah, kami dilempar, kami dihadang. Wartawan saya dipukul, sampai sekarang sudah diproses. Belum juga pelaku ditangkap sampai hari ini. Tapi tidak apa-apa, memang susah mencari kepastian dan keadilan hukum. Tapi kita terlalu yakin pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 45 menentukan negara Indonesia adalah negara hukum. Cepat atau lambat kita yakin mereka satu-satu akan diambil. Negara ini negara hukum, bukan negara kekuasaan. Bukan negara ekonomi. Negara ini negara hukum. Kita taat pada hukum, kita serahkan sepenuhnya kepada aparat penegak hukum untuk menegakkan hukum. Beno Feriksia. Amihrik bene pakai suainai. Samaka hanya bicara soal visi dan misi kami. Kemarin mungkin ada yang sempat nonton kami berdebat. Saya cukup tampil dengan Kim, kami tampil sederhana, tidak ada beban. Biarlah yang lain berkeringat dingin di situ. Kita biarkan yang seperti. Biarkan yang lain tisu ganti tisu, lensu langsung lensu, silakan. Kami santai. Saya sama sekali tidak berkeringat, saya santai saja. Ya, biarkan masyarakat yang menilai. Visi kami terwujudnya Kabupaten Melaka yang berbudaya, berkarakter, mandiri, berakhlak, dan berkeadilan. Saya tidak perlu nyontek. Saya bicara apa adanya. Saya tidak perlu lihat catatan saya taruh di mana. Tidak perlu. Saya tenang dan saya omong seperti itu. Membantah, saya punya dokumen berupa bukti. Tapi belum sampai tahap itu. Karena itu saya simpan dia baik-baik dan saya sampaikan visi misi secara normal-normal saja, tidak perlu nyontek, tidak perlu baca catatan, tidak perlu keringat kalau catatannya hilang, tidak perlu. Saya bersyukur kepada Tuhan Tritunggal yang Maha Kudus telah membimbing memberkati kita semua, khususnya saya dengan Kim, sehingga pikiran, perkataan, dan tindakan dibimbing dan diberkati, sehingga kemarin kita bisa melaksanakan semua kegiatan dengan baik, termasuk tentu doa ita ama ina fet temalun fet cawanamane dari San Leo yang mendoakan kami sehingga kemarin penampilan kami seperti itu adanya. Ya. Berangkat dari visi itu, kemudian kita perlu membuat misi. Saya juga bicara singkat. Misi kami yang pertama, karena paket sakti itu ada S swasembada pangan, tentu tidak mungkin di depan debat saya hanya katakan sakti S swasembada pangan, nih terus tidak. Itu bukan debat. Tetapi saya harus katakan, begitu memikirkan swasembada pangan, maka redaksinya adalah menyediakan swasembada pangan. Strateginya apa?
idenya begitu, strateginya apa? Mau tidak mau bicara soal pertanian, bicara soal peternakan, bicara soal kehutanan, bicara soal pertambangan, nelayan dan kelautan. Nomor satu, tahap pertama yang harus kita siapkan adalah manajemen pengairan. Air itu sumber kehidupan. Jangankan manusia, jangankan hewan, jangankan tumbuh-tumbuhan, kita manusia. Tidak ada manusia yang hidup satu hari tidak pernah minum air satu gelas. Itu omong kosong. Jadi air sumber kehidupan yang harus pertama-tama dipikirkan. Kenapa harus dipikirkan? Karena Kabupaten Melaka kurang air. Kalaupun ada, hanya di beberapa titik yang harus dikelola. Dan dikelola oleh orang-orang yang ahli bidang pengairan. Itu urus air dulu, supaya kita bisa bertani, supaya kita bisa beternak. Apa yang dilakukan? Komoditi yang ada di Kabupaten Melaka harus kita lihat. Jangan berpikir bawang merah. Kemarin saya katakan bawang bermasalah, kecuali selain bawang. Tunjukkan, buktikan mana yang menjadi komoditi yang Anda buat dan berhasil di Kabupaten Melaka. Ya. Karena komoditi yang ada di Melaka itu hanya kita bicara soal padi, hanya kita bicara soal jagung, kita bicara soal kacang hijau, kacang tanah, ubi kayu dan ubi jalar. Itu komoditi yang menggeliat di Kabupaten Melaka. Dan itu yang harus dibudidayakan. Itu yang harus diamankan, harus dijaga. Jadi pertanian di bidang beberapa komoditi tadi, 6 komoditi tadi, itu harus ditunjang dengan pengairan. Karena kita ingin supaya di antara 6 komoditi ini, kita harus buat merek, buat brand. Karena apapun yang kita lakukan, ada bahan baku. Contoh, ini aqua, ada air di dalam. Apakah air ini tiba-tiba pindah ke aqua ini? Air ada di dalam tanah. Itu bahan baku. Lalu bagaimana dengan teknologi yang ada, kita naikkan air. Lalu bagaimana pengolahannya? Lalu bagaimana dikemas menjadi merek aqua? Demikian juga kita bicara beras dan jagung. Kita ada padi, itu bahan baku. Tapi bagaimana kemudian padi itu menjadi beras? Beras itu kita makan dan juga kita jual. Tapi apakah masyarakat harus jual sendiri? Tidak mungkin. Pemerintah punya tugas, ada bahan baku, ada pengolahan, lalu ada pemasaran. Sehingga kita harus punya mimpi. Ketika mau jadi seorang pemimpin, hari ini 2, 3, 4, 5 tahun ke depan mau jadi pemimpin, sudah harus punya mimpi. Saya punya mimpi. Besok saya jadi bupati di Melaka, saya harus punya bahan baku beras, saya harus olah beras ini, saya harus buat merek beras Nona Melaka, saya jual kepada masyarakat. Saya punya jagung, saya olah jagung itu menjadi biji jagung, saya kemas sedemikian, apakah dalam bentuk bunga jagung atau apa, kemudian saya jual jagung Manek Melaka. Kita harus punya ide. Ya, supaya ada keseimbangan. Bahwa orang bisa menjelaskan, Nona Melaka ini apa? Oh, kalau Nona itu, orang Melaka sudah tahu, itu pasti veto. Kalau Manek itu pasti Manek. Tapi dibuat dalam bentuk kreatif, inovatif. Jadi kita punya nilai. Sehingga 5 tahun ke depan tidak perlu ada yang debat dengan saya. Tunjukkan saudara komoditi apa? Merek beras Nona Melaka, no jagung Manek Melaka lah. Begitu. Kita merusuh Fatih, kita jawab Lea Fatih kita bilang. Ya.
Terus yang pembelok-pembelok sebelum debat bilang Simon akan kasih naik Maria ama masuk seluk ya. Apa musuh apa profil anggaran APBD ai kecil itu Pak. Jadi programnya jelas. Ini untuk menjawab grand design kita hahe mutoon ini. Tidak mungkin Itali sekan lorong. Ya itu logis, harus logis. Gitu. Masyarakat tahu melakukan kan lorong rasa. Rahare, rabatar, rafeho, rahudi. Tapi yang sangat menonjol tiap hari, satu hari orang makan 3 kali itu apa? Itu yang harus kita membantu untuk memberikan bibit yang unggul, memberikan pupuk yang kualitas, memberikan pengobatan yang berkualitas, menyiapkan tenaga pendamping. Itu strateginya. Gitu. Kemudian adat istiadat. Sebagai selati, hak neter hak baik. Mau di forum manapun saya pasti bicara itu. Mau di bahasa Indonesia, setahu saya yang cukup sederhana saja. Sebagai selati hak neter hak baik. Mau di bahasa Indonesia, ya boleh malu. Hak neter malu, hadomi malu, rona malu, ida na kaya si trona to, etem fo itu, ay, rokok kumtay na sa ida. So terusik no ay nune ida. Jadi harapan saya jurkam-jurkam saya merekam itu dan mainkan kepada masyarakat. Rekam dan sosialisasikan. Silakan. Ini kan demokrasi, ini kan milik rakyat. Kita hanya mensosialisasikan diri, mengkampanyekan diri kan sosialisasikan diri kemana-mana. Masyarakat juga merasa dihormati, dihargai. Karena itu minta maaf. Kalau memang saya dengan Kim kemana-mana, kami disuruh masuk ke rumah adat dan harus halo mama, kami harus ikut. Karena itu adat istiadat, budaya, visi aja kan. Terwujudnya Kabupaten Melaka yang berbudaya, berkarakter, mandiri, itu berakhlak dan berkeadilan yang sejahtera. Tidak perlu saya catat dan saya baca, tidak perlu karena saya sudah tahu. Ya, ya. Tidak perlu. Kita nyontek di depan publik itu malu. Jadi itu adat istiadat sebagai seladi hak neter taek supaya dia tetap kokoh, karena di situ saya katakan memperkokoh adat istiadat sebagai seladi hak neter hak taek, saling menghargai itu toleran antar umat beragama, seni budaya olahraga. Strateginya apa? Bangun balai adat sebagai lembaga, berikan insentif kepada Fukun dan Naim supaya mereka bisa mengatur, mengolah. Dan kita mengakui sebagai masyarakat hukum adat. Itu ada dasar hukum. Baik dilihat dari konstitusi Undang Dasar 45, TAP MPR, undang-undang, peraturan pemerintah, sampai kepada peraturan presiden, sampai kepada peraturan menteri, sampai kepada peraturan gubernur, peraturan daerah, peraturan, semua ada di situ, bupati. Semua ada. Dasar hukumnya jelas ada. Karena negara-negara hukum. Coba lihat lihat. Kenapa perlu ada toleran antar umat beragama? Artinya kami bukan hanya menghargai Fukun dan Ra'i saja. Kami juga tetap menghargai yang namanya pemuka-pemuka agama. Kita juga perlu toleran. Kalau mau berikan bantuan jangan hanya untuk Katolik, Protestan, Muslim, masjid-masjid, wihara-wihara, pura, itu perlu. Karena mereka juga sama, sahabat kita, saudara kita. Tanpa mereka juga kita tidak mungkin maju. Kita bicara ketahanan nasional. Tidak hanya membangun ekonomi untuk menjaga ketahanan nasional, tapi filosofisnya apa? Kemarin saya jawab, Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetapi satu. Dasar negara Pancasila, sila ketiga, persatuan Indonesia.
Kebetulan kita punya Perindo, B itu yo ini lah betul. Ya. Toleran, solider kan terhadap sesama, ada PS. Semangat membangun, bangkit bersama. Iya. Begitu. Ngomong harus ada dasar filosofi sehingga kita tidak perlu cari contekan-contekan. Soalnya merusuh salah bingung, posa silent. Ya. Jadi itu misi. Yang berikut baru kami harus melaksanakan yang namanya birokrasi, yang namanya pembangunan, yang namanya kemasyarakatan secara berkualitas. Karena itu ada kualitas. Tapi saya kan tidak mungkin translate lurus. Kalau di penulis itu ada pengantar, sehingga orang juga merasa tertarik. Kenapa harus di birokrasi, pembangun kemasyarakatan? Ya tidak bisa. Namanya mau omong pilkada, namanya mau omong untuk tugas pemerintah daerah itu hanya 3 hal itu. Dia hanya main di tataran birokrasi. Birokrasi mau buat apa? Mau melayani masyarakat, untuk mempercepat pelayanan dia harus buat apa? Ya membangun. Pembangunan apa yang diutamakan? Ya kita lihat skala prioritas. Itu harus dilakukan. Setelah itu bagaimana hubungan kemasyarakatan, sosial kemasyarakatan. Bagaimana hubungan antara orang Dirma dan orang Sanleo. Bagaimana orang Sanleo dan orang Betun. Bagaimana orang Betun dengan orang lain mana. Semua kita semua ini kan bersaudara. Kemasyarakatan. Jadi harus yang berkualitas. Artinya apa? Kita tidak bisa hanya melayani orang-orang yang pada saat kita naik mereka dukung kita. Tidak dukung pun kita harus layani. Balik tanah gratis kami setuju. Bukan tidak setuju. Setuju tetapi tidak boleh loncat-loncat. Kami mau supaya harus rata, pemerataan. Itu. Karena ada juga asas pemerataan, asas keadilan. Jadi kalau nanti kami jadi bupati, kemudian traktor-traktor tidak cukup untuk balik tanah semua warga masyarakat yang berkebun, ya kita usahakan lagi. Toh kami belum jadi bupati pun pegang unit yang besar. Gitu. Belum kami jadi bupati, kerjasama menteri desa, menteri tenaga kerja, semua kita sudah ini. Kita tidak tahu jangan sampai 1-2 minggu ada datang menteri yang berhubungan, lalu kami belum jadi bupati tapi sudah ada bantuan. Kita kan tidak tahu, namanya juga 2 orang saleh. Doa orang susah ini kan biasa cepat didengar Tuhan. Kalau doa orang sombong itu sabar. Nah, Tuhan bilang sabar te Allah waris main lah. Fawak susah ron selai. Iya. Jadi harus berkualitas. Kualitas di bidang pelayanan birokrasi seperti apa? Urus KTP susah. Bagaimana solusi? Ya solusinya kita harus siapkan jaringan mobil atau foto-foto masyarakat lalu jadi KTP. Itu siapkan. Itu kan salah satu pelayanan publik secara prima. Itu harus ada kantor-kantor. Ya, kalau kantor tidak ada alasan. Jadi aneh, kita tidak membangun kantor, tapi kita terus pakai uang negara untuk menyewa. Kan aneh. Itu juga uang rakyat, uang negara. Daripada pakai uang rakyat, uang negara sewa lagi kembali rumah saya, lebih baik saya membangun. Waktu toha, mbak, lele. Jadi kita harus berkualitas. Kita juga harus membangun citra diri, kewibawaan. Mat menesoro itu mesti tahu sepatu rapi, tapi tanda tangan nih lurang kelaran nih. Kira-kira biasa, atra biasa. Aten soro hasleo nih tanda tangan, tapi orang harus rapi ketemu. Ini kan ada wibawanya. Tapi kalau ada kantor, nah ini saya katakan, ya pendapat boleh berbeda karena memang pendapatan kita berbeda.
Nah, itu soal kualitas. Pembangunan juga harus berkualitas. Membangun jalan 100 km, iya 100 km masih bagus digunakan. Bukan 100 km 50 meter bagus, 50 km bagus, 50 kilometernya dodok ten bagus. Nah, bele. Itu kan namanya rusak berat, dan itu tanggung jawab siapa? Harus diperbaiki. Jalan untuk Kabupaten Melaka ini kan 330 km, 23 kilo sekian. Saya hitung semua. Jadi saya tahu persis. Dan berapa jalan.